Dok, gerakan janin saya berkurang dok, bagaimana ya? Apakah ada kira-kira cara untuk menghitung gerakan janin yang bisa dilakukan di rumah? Sebenarnya, selain kita dengan kontrol rutin ke dokter atau ke bidan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi, sehingga kita nggak perlu buru-buru datang ke puskesmas atau ke praktek bidan atau dokter, setidaknya ada hal yang bisa saya sampaikan ini, semoga bisa menjadi pemeriksaan awal untuk menentukan apakah kira-kira janin saya sehat-sehat saja atau langsung memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Dok, kira-kira gerakan janin itu mulai bisa dihitung dari usia kehamilan berapa ya? Oke gini, jadi hitung gerakan janin itu mungkin moms akan lebih merasakan ketika kehamilan sudah semakin besar ya. Jadi metode menghitung gerakan janin ini sebenarnya kita bisa lakukan setidaknya ketika usia kehamilan sudah 28 minggu atau kurang lebih 7 bulan ya. Karena sebelum itu memang bisa jadi tidak akurat karena janin masih ukurannya kecil ya. Jadi beberapa metode untuk menghitung gerakan janin itu ada banyak sebenarnya. Namun yang simple atau yang sering dikerjakan kita sebut dengan metode Cardiff atau count to 10 ya. Jadi itu kita menghitung rangkaian gerakan janin sebagai satu hitungan dalam waktu 12 jam. Oke, jadi gini biar nggak bingung. Jadi saya contohkan nih. Misalnya moms menghitung gerakan janin mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Contohnya seperti itu, misalnya nih janin jam 10 nih tiba-tiba gerak 5 menit, kemudian gerak lagi setiap 5 menit, ya itu dihitung satu gerakan ya. Kalau misalnya dalam hitungan jam, 1 jam kemudian itu baru kita hitung satu gerakan janin lagi. Jadi bukan nendang 1, 2, 3 itu kita hitung 3, tidak, tapi hitung dalam satu-satuan waktu ya, kira-kira setiap dalam 1 jam itu hitung 1, 2 jam lagi itu hitung 1 lagi ya. Nah kemudian sampai malam nih kita hitung apakah sudah minimal 10 kali gerakan ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat dalam 12 jam tuh dapat 10 kali gerakan, itu sudah berarti sudah bagus ya, sudah cukup ya. Ini metode yang simpel banget saya lakukan di rumah, setidaknya untuk screening awal apakah kondisi janin saya ini baik-baik saja atau enggak. Tapi ingat ya, hitung gerakan janin ini setidaknya moms dalam kondisi istirahat atau tidak sedang dalam perjalanan atau aktivitas atau sedang kerja ya. Karena dengan sedang beristirahat itu kita akan lebih sensitif untuk merasakan gerakan janin ini ya. Takutnya saat mom lagi aktivitas, lagi kerja itu ya kita tidak fokus sehingga tidak sensitif, jadi tidak merasa. Atau lagi ya, metode hitung gerakan janin ini hanya sebagai screening awal, bukan sebagai patokan bahwa pasti nih kondisi janin sehat ya, tapi tidak ya. Untuk menentukan kondisi janin sehat ya tetap harus dengan pemeriksaan lebih lengkap. Tapi misalnya mom nih emang karena ada kendala jarak, males ngantri, atau kira-kira besok aja lah bisa nggak ya tunda dulu ya, ya bisalah digunakan teknik ini atau screening ini untuk penanganan screening awal ya. Jadi misalnya dalam 12 jam kok kurang dari 10 gerakannya gimana dok ya, terus besoknya loh kok berkurang lagi, ya sudah jangan ditunda lagi, sebaiknya mom segera langsungkan kontrol ke dokter kandungan. Oke? Mungkin sekian dulu konten kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, comment, serta subscribe, dan juga share video ini ke teman lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Dr. Dede, salam sehat dan rahayu.